Sekilas tentang Adendum Andal PT DPM November 2025. Proyek tambang PT DPM yang diusulkan telah membuat beberapa versi Adendum Andal. Versi-versi tersebut dibuat pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Semua versi sangat lemah dan mengandung banyak kekeliruan. Semua adendum andal PT DPM menyebutkan gagasan tentang bendungan tailing atau TSF yang akan dibangun di atas pondasi tanah yang tidak stabil, yang menurut para ahli internasional kemungkinan besar akan menyebabkan kebocoran air beracun atau runtuhnya bendungan. Di seluruh dunia, di mana bendungan yang runtuh, ratusan kilometer sungai telah terkontaminasi. Ratusan orang tewas akibat gelombang limbah tambang beracun yang menghantam desa-desa. Banyak lahan pertanian hancur, tidak dapat digunakan lagi. Seorang insinyur bendungan yang sangat berpengalaman, Richard Meehan, mengatakan bahwa bendungan yang diusulkan oleh PT DPM kemungkinan besar akan runtuh. Hello, this is Engineer Dick Bean, back again to discuss further my studies of the Diary DPM tailings project in the Diary Regency in Sumatra, Indonesia. I've been reviewing this project at the request of local people who are concerned about the safety of the tailings project. Dan seorang ahli pertambangan lainnya yang sangat berpengalaman, Dr. Stephen Emmerman, mengatakan hal serupa. Meskipun jika bendungan tidak runtuh, namun akan menyebabkan air beracun yang belum diolah mengalir ke sungai-sungai. Adendum yang diperbarui menjelaskan bahwa setelah proyek penambangan selesai, peluang air yang mengandung racun mengalir dari kolam tailing ke saluran air hilir yang tidak dilakukan pengolahan adalah. Atas dasar semua alasan tersebut, masyarakat yang peduli menggugat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal PT DPM pada tahun 2022. Masyarakat menang di tingkat kasasi. Dan pada tahun 2024, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa kelayakan lingkungan hidup PT DPM harus dicabut. Selanjutnya, pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut Persetujuan Lingkungan Hidup PT DPM. Saat ini, PT DPM pada November 2025 telah menyusun draft baru Adendum Andal untuk mengajukan kelayakan lingkungan hidup. Kali ini, DPM tidak merencanakan adanya bendungan tailing atau TSF, namun diubah dengan metode backfill. Hal ini kemungkinan karena DPM memahami bahwa bendungan tailing di daerah akan berbahaya. Namun, Adendum Andal baru ini sangat cacat. Metode backfill yang diusulkan oleh DPM adalah mencampurkan semua limbah beracun dengan semen, membuatnya menjadi pasta, lalu memompanya ke dalam lubang tambang bawah tanah. Jadi, setelah Adendum Andal pertama dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 2022 dicabut, PT DPM hanya mengubah pernyataan bahwa 100% limbah tambang akan disimpan di bawah tanah atau backfill. Namun, perubahan ini dilakukan tanpa didasarkan bukti penelitian yang mendukung gagasan bahwa pengisian kembali 100% limbah ke dalam lubang tambang adalah mungkin dilakukan. Meskipun menyimpan semua limbah tambang di bawah tanah terdengar bagus, namun para ahli pertambangan mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan. Semua limbah tambang tidak akan muat di dalam lubang tambang. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Alasan pertama adalah
Ketika batu digali dan dihancurkan, volumenya akan membesar. Bahkan ketika biji timah dan timbal diambil, volume limbah yang dihasilkan lebih besar daripada volume batu yang digali. Alasan kedua adalah air dan semen harus dicampurkan ke limbah tambang. Penambahan air dan semen meningkatkan volume material yang harus dimasukkan kembali ke dalam lubang tambang. Steve Emmerman, seorang ahli pertambangan, mengatakan bahwa 50% hingga 60% dari limbah tambang yang dapat dimasukkan kembali ke dalam lubang tambang, lalu kemana sisa 40% hingga 50% akan dibuang? Kemungkinan besar akan dibuang ke bendungan limbah tambang. Jadi, DPM memerlukan bendungan limbah tambang. Namun, DPM tidak menyertakan informasi mengenai hal ini dalam Adendum AMDAL 2025. Bukan hanya Steve Emmerman yang mengatakan bahwa limbah tambang tidak dapat ditempatkan di bawah tanah seluruhnya. Institut Amerika untuk Teknik Pertambangan, Metalurgi, dan Minyak Bumi memiliki tim yang bekerja pada isu-isu khusus terkait pertambangan bawah tanah. Mereka memiliki buku panduan pertambangan bawah tanah. Dalam buku tersebut, mereka juga menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menempatkan semua limbah tambang kembali ke bawah tanah. Hal lain yang disebutkan dalam Adendum AMDAL PT DPM adalah bahwa pada April 2025, Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan persetujuan kepada PT DPM untuk kegiatan pembuangan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Dr. Steve Emmerman mengatakan, karena tidak benar bahwa semua limbah tambang akan muat dikembalikan ke dalam lubang tambang, maka persetujuan ini harus dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan tujuan. Beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah: pertama, mengapa DPM mengklaim bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan pertambangan lain di dunia dan para ahli mengatakan hal itu tidak mungkin? Kedua, mengapa Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan persetujuan untuk kegiatan pengelolaan limbah beracun jika rencana PT DPM tidak layak? Adendum AMDAL November 2025 ini seharusnya ditolak. Perlu dilakukan tinjauan yang sangat serius terhadap rencana tambang PT DPM. Jika tidak, pemerintah Indonesia sebaiknya membatalkan tambang DPM tersebut.